Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Alhamdulillah banget nih, sebelum kami meninggalkan kota Madinah dan akan menuju ke bandara Madinah, kami sempatkan untuk singgah ke tempat ini. Mau tahu? Ini adalah masjid yang memiliki dua arah kiblat atau yang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Nah, setiap orang yang datang ke Madinah usahain banget bisa mampir ke masjid ini. Di samping memang bisa mendapatkan pahala sholat sunat tahiyat masjid, di samping itu pula kita akan tahu sejarah kenapa dinamai dengan Masjid Qiblatain. Mau tahu? Simak terus liputannya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri perjalanan kita di kota Madinah Al-Munawwarah. Banyak rencana yang kita rencanakan, tapi manusia hanya bisa berencana. Allah yang menentukan segalanya. Rencana kita mau ke Jabal Magnet. Ternyata tadi kata muasasah, Jabal Magnet ditutup setelah hajian kemarin. Karena kemarin ketika hajian banyak jamaah haji yang celaka Jabal Magnet, ya kan? Akhirnya kita alihkan ke percetakan Quran. Yang tadi kemarin Bapak Ibu wakaf Quran itu pabriknya tadi itu kita berhenti. Ya, pabrik Al-Quran Madinah Al-Munawwarah. Semua Quran yang ada di rak, baik Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, percetakannya tadi itu. Sampai di sana dari pagi sampai jam 12 buka. Nah, dari jam 12 sampai jam 4 tutup. Buka lagi tersetengah 4. Setengah 5 maksud saya. Maaf. Setengah 5. Nah, sementara kita setengah 5 itu harus sudah nyampe bandara. Jadi sangat tidak mungkin kita masuk ke percetakan Quran, ke pabrik Al-Quran di waktu itu. Itu yang saya bilang tadi, kita berencana, Allah semuanya menentukan. Ya, jadi banyak hal yang sekarang belum begitu sempurna, pertanda bahwa Bapak Ibu harus kembali lagi ke sini. Karena belum sempurna. Ya, belum puas. Makanya kalau belum puas bisa balik lagi kemari. Nah, kemudian akhirnya kita alihkan ke sini. Karena kemarin Bapak Ibu tidak sempat datang ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya masjid yang punya dua arah kiblat. Jadi punya dua mihrab, ya. Dua arah kiblat. Kiblat pertama menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Karena ketika di Madinah sudah Allah berikan kewajiban perintah sholat, ya, Nabi Muhammad beserta para umatnya itu melakukan sholat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Karena ketika di Madinah sudah Allah berikan kewajiban perintah sholat, ya, Nabi Muhammad beserta para umatnya itu melakukan sholat menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan itu Rasulullah melakukan sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. Karena orang-orang Yahudi Madinah di sini bergembira, ternyata kiblatnya orang Yahudi, kiblatnya orang Nasrani, kiblatnya orang Muslim sama. Ya, sama-sama di Palestina. Nabi selalu berdoa, ya Allah, supaya kiblat umat muslim itu dipindahkan. Ya kan? Akhirnya doa Rasulullah dikabul. Ketika sedang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaatnya menghadap ke Baitullah. Ketika ayat perintah memalingkan wajahnya ke Makkah Al-Mukarramah, ayat itu turun. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram.
kau palingkan wajahmu untuk menghadap ke Baitullah ya, Masjidil Haram. Nah, sejak itulah akhirnya tempat ini dinamakan masjid yang punya dua arah kiblat. Karena 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat kedua menghadap ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk, bisa sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Seperti biasa, tempat sholat laki-laki dengan tempat sholat perempuan terpisah. Tempat wudhu laki-laki, tempat wudhu perempuan berpisah. Ya kan? Paling tidak Bapak Ibu berbicara pengalihan arah kiblat ya, perpindahan kiblat umat muslim dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina sampai ke Baitullah. Di mana peristiwa itu terjadi, kita termasuk orang yang menjajaki kaki kita di tempat sejarah yang begitu sangat mulia sekali ya. Kalau seandainya mungkin Rasulullah tidak berdoa supaya dialihkan kiblatnya ke Baitullah, sampai hari ini kita pasti akan menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis itu Palestina adalah tempat 3 agama, masjid yang punya 2 arah kiblat. Karena 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis dan 2 rakaat kedua menghadap ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Ya, nanti Bapak Ibu bisa masuk, bisa sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Seperti biasa, tempat sholat laki-laki dengan tempat sholat perempuan terpisah. Tempat wudhu laki-laki, tempat wudhu perempuan berpisah. Ya kan? Paling tidak Bapak Ibu berbicara pengalihan arah kiblat ya, perpindahan kiblat umat muslim dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina sampai ke Baitullah. Di mana peristiwa itu terjadi, kita termasuk orang yang menjajaki kaki kita di tempat sejarah yang begitu sangat mulia sekali ya. Kalau seandainya mungkin Rasulullah tidak berdoa supaya dialihkan kiblatnya ke Baitullah, sampai hari ini kita pasti akan menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis itu Palestina adalah tempat 3 agama berkumpul dalam satu tempat. Ya, pertama Yahudi, umat Nabi Musa alaihissalam. Kedua adalah Nasrani, umat Nabi Isa alaihissalam. Dan ketiga adalah umat Muslim, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu sama-sama dalam satu tempat. Makanya kalau Bapak Ibu nanti bisa ke Aqsa, ke Palestina, akan sampai kepada satu daerah namanya Bethlehem. Di sana itu ada Bethlehem. Bethlehem itu adalah tempat kampungnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika itu ada Nabi Isa palsu yang disalib. Ya, Nabi Isa sebenarnya ada diangkat oleh Allah ke langit dan sampai hari ini masih ada. Nah, lokasi itu ada di Bethlehem di Palestina. Nah, mudah-mudahan kalau hari ini Bapak Ibu bisa menyaksikan di tempat peralihan kiblat, nanti kapan-kapan Bapak Ibu bisa menginjakkan kakinya di salah satu tempat yang memang harus kita kunjungi, yaitu ke Masjidil Aqsa. Amin. Pengen nggak? Pengen banget. Duitnya siapin. Ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Oleh karena itu, buat Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk bisa masuk ke tempat musola ya, tempat masjid masing-masing. Nanti laki-laki dan perempuan terpisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.